semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Zahara dengan NIM 4242411003 dari kelas PSPM 24C. Nah, di sini kita akan menentukan nilai fungsi f dari x, y sama dengan x dikali logaritma natural dari y kuadrat dikurangin x di titik 2, minus 1. Dan juga kita akan menentukan domain dan akan mensketsakan dari si fungsi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kita akan menghitung nilai fungsi f dari x, y di titik 2, minus 1. Nah, tadi kan kita punya fungsi f dari x, y sama dengan x dikali ln dari y kuadrat dikurangin x, dan titiknya itu adalah 2, minus 1, di mana 2 itu adalah nilai dari si x dan minus 1 itu adalah nilai dari si y. Dan kita akan mensubstitusikan nilai x dan y-nya tadi itu ke dalam si fungsinya. Maka kita akan mendapatkan fungsi f dari 2, minus 1 sama dengan 2 dikali ln dari minus 1 dikuadratin dikurangin sama 2. Nah, kita bisa menyelesaikannya sehingga menjadi fungsi f dari 2, minus 1 sama dengan 2 dikali ln dari 1 dikurangin sama 2. Nah, sehingga fungsi f dari 2, minus 1 itu sama dengan 2 dikali ln dari minus 1. Di sini kita perlu memperhatikan bahwa fungsi logaritma natural itu hanya terdefinisi untuk argumen yang positif. Karena di sini logaritma naturalnya itu adalah minus 1, maka tidak terdefinisi dalam bilangan real. Dan juga nilai fungsi f dari x, y di titik 2, minus 1 tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Nah, kita akan beralih yang kedua, yaitu adalah menentukan domain dan mensketsakannya dari si fungsi f. Domain dari fungsi f x, y adalah himpunan semua pasangan x, y di mana fungsi tersebut akan terdefinisi. Nah, fungsinya tadi kan f dari x, y sama dengan x dikali ln dari y kuadrat dikurangin sama x. Nah, agar ln dari y kuadrat dikurangin x terdefinisi, maka argumen dari yang y kuadrat dikurangin x ini haruslah positif. Jadi, syarat domainnya adalah y kuadrat dikurangin x itu harus positif atau lebih besar dari si 0. Nah, ini juga ekuivalen dengan x lebih kecil dari y kuadrat. Dengan begitu, domain fungsinya itu sama dengan semua himpunan pasangan x, y itu merupakan elemen r kuadrat sedemikian sehingga x akan lebih kecil dari y kuadrat. Nah, lalu sketsanya seperti apa? Sketsanya bisa kita lihat dari GeoGebra. Nah, ini dia sketsa dari fungsinya tadi, yaitu adalah fungsi f dari x, y sama dengan x ln dari y kuadrat dikurangin x. Ini fungsinya, dan titiknya itu ada di 2, minus 1 tidak terdefinisi. Ini titiknya, dia tidak terdefinisi. Nah, soal selanjutnya itu adalah tentukan domain dan jangkauan dari G, X, Y sama dengan akar 9 dikurangin X kuadrat dikurangin sama Y kuadrat. Nah, kita akan menyelesaikan satu-satu terlebih dahulu, mulai dari menentukan domain dari G, X, Y. Nah, kita tahu kalau domain fungsi adalah himpunan semua pasangan X, Y, di mana di sini G dari X, Y terdefinisi jika fungsi akar kuadrat atau ekspresi di dalam akar harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Bisa dinotasikan seperti ini. Nah, jika kita susun ulang ketidaksamaan ini, maka akan menghasilkan 9 lebih besar dari atau sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Atau yang lebih umum dituliskan seperti ini. X kuadrat ditambah y kuadrat lebih kecil dari atau sama dengan 9. Nah, ketika kita perhatikan bahwa aturan lebih umum yang ditulis ini merupakan pertidaksamaan dari sebuah lingkaran yang berpusat di O atau 0,0. Dengan jari-jarinya itu 3. Kenapa 3? Karena kan R kuadratnya itu 9, maka jari-jarinya itu adalah 3. Nah, domainnya seperti apa? Domainnya adalah semua titik
X, Y yang berada di dalam dan pada lingkaran tersebut. Lingkaran si X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Sehingga domainnya adalah himpunan semua pasangan X, Y yang merupakan elemen R kuadrat. Sedemikian, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu lebih kecil dari atau sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jangkauannya atau range-nya dari G, X, Y. Jangkauan fungsi itu adalah himpunan semua nilai output si Z sama dengan G dari X, Y yang mungkin. Jadi kita bisa tuliskan Z itu sama dengan akar 9 dikurangin X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Karena G, X, Y tadi kan nilainya seperti itu. Nah, terus batas jangkauan bawahnya seperti apa? Karena G dari X, Y adalah akar kuadrat positif, atau bisa kita notasikan seperti ini, maka nilai terendah yang mungkin adalah 0. Nah, nilai G dari X, Y adalah sama dengan 0, tercapai ketika argumen di dalam akar adalah 0. Maka kita bisa buat 9 dikurangin X kuadrat dikurangin Y kuadrat itu sama dengan 0, dan bisa kita jadikan seperti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, selanjutnya, ini terjadi pada semua titik di batas domain atau keliling lingkaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa nilai minimum dari si Z adalah 0. Terus, kalau batas jangkauan atasnya, itu seperti apa? Nah, di sini nilai Z akan maksimum ketika ekspresi di dalam akar yang 9 dikurangin X kuadrat dikurangin Y kuadrat itu mencapai nilai terbesarnya. Nah, karena X kuadrat itu selalu positif dan Y kuadratnya juga atau lebih besar dari atau sama dengan 0, maka nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat terkecil adalah 0. Nah, nilai terkecil dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 0 yang terjadi pada titik pusat 0,0. Nah, selanjutnya, titik pusat ini bisa kita substitusikan ke dalam si fungsi G yang X, Y. Jadi, Z maksimum itu sama dengan G dari 0,0 sama dengan akar 9 dikurangin 0 kuadrat, 0, X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya kita ganti dengan 0 sehingga akar 9 dikurangin 0 kuadrat dikurangin 0 kuadrat sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Jadi, nilai maksimum Z-nya itu adalah 3. Nah, terus bisa kita tulis jangkauannya itu adalah seperti ini. Karena Z dapat mengambil semua nilai antara 0 dan 3, termasuk 0 dan 3, maka jangkauannya adalah kita bisa bikin notasi interval 0,3 atau Z itu merupakan elemen R atau real sedemikian sehingga Z-nya berada di antara 0 dan 3, termasuk 0 dan juga 3 di sini karena ada lebih dari atau sama dengannya.